Assalamualaikum teman-teman. Hari ini gue lagi ada di Priuk, di Jalan Swasembada ya Om. Swasembada di tempatnya Om Hawadis. Ya seminggu lebih lah. Gue perlu atur waktu. Enggak gue sih, Om Hawadis yang ngatur waktu. Karena beliau kan sibuk. Mumpung belum masuk ke jadwal balap yang hiruk pikuk, gue samperin lah beliau ini. Banyak yang kemarin juga komen di video yang mana ya, itu pada ngomong bengkel Hawadis dong, bengkel Hawadis dong, bengkel Hawadis dong. Ya, itu udah masuk agenda. Kan cuman kan nggak segampang itu. Kalau setingkatan mekanik yang udah ikut di kancah internasional kan nggak gampang ngambilnya. Ini pun gue ngerayunya lama. Sampai sini pun gue mesti sungkem dulu sama beliau ini. Gitu Om, jadi Om. Terima kasih Om, saya sudah diterima di sini. Ngapa-ngapain belum, kopi keluar kopinya langsung. Nah Om, yang saya mau tanyakan itu sebenarnya banyak Om. Cuma saya bagi ke dalam 2 tema. Yang satu ke spesifikasi mesin, yang satunya lagi itu tentang manajemen balap Om. Bisa. Manajemen balap dulu deh Om. Manajemen balap Om kan sebagai pemilik, lalu juga sebagai chief mekanik. Bagaimana Om membagi itu semua Om? Sementara sponsor nanyanya ke Om. Keluhan di mesin atau ada segala-gala macam yang berkaitan dengan spesifikasi juga Om juga kan? Gimana Om? Om membagi itu semua? Ya mungkin yang akan saya sampaikan yang pertama itu tentang mungkin mesin ya. Kalau dari segi engine kan kita memang ya semua sudah ada datanya. Datolognya, Nah, setiap motor Om. Maksudnya data untuk engine masing-masing engine masing-masing kelas itu kita sudah setiap kita bikin itu sudah ada datanya semua. Satu contoh MP1, MP2 ataupun MP3 sampai MP5 gitu ya. Kita semua ada datanya. Dan itu pun kita sudah riset semuanya, Deno juga kan gitu untuk engine. Jadi kalau untuk di engine sih nggak terlalu Ruwet, nggak terlalu ruwet, jelimet. ataupun yang lain karena memang semua sudah ada data. Tahunan ngerisetnya. Ngerisetnya tahunan ya, jadi udah hafal semuanya. Belajar. Siap Om, saya pasti belajar Om. Terima kasih Om, saya banyak belajar sama Om hari ini. Lah Om, terus nih Om, itu untuk mesin ya, Om artinya sudah ada data lognya segala macam. Ya. Om kan ini kan eventnya nggak hanya satu event aja Om. Betul. Apakah data log di dalam motor itu kepake di semua event Om? Di semua kejuaraan yang Om ikutin? Motornya hanya itu aja kan Om? Tetapi kan sirkuitnya beda-beda. Ya. Itu gimana Om? Ya kan setiap sirkuit paling ada perubahan di mapping saja. Di mapping saja sama mungkin biasanya penyesuaian ratio sama gear. Oh, jadi nggak banyak ya Om? Ya nggak banyak. Kalau untuk engine sih kurang lebih. Paling ya maintenance saja. Kayak satu contoh, waktunya kerkas diganti, ya ganti. Waktunya piston diganti, ganti. Waktunya ring piston diganti, ganti. Kan gitu. Dan itu tertib ya Om? Sebentar Om. Ajan dulu ya. Bentar, ajan dulu. Kita sholat dulu, ntar baru kita lanjut lagi. Nah, lanjut lagi ke apa tadi pertanyaannya tentang spesifikasi mesin. Apakah itu akan sama dipakai di semua sirkuit? Kan enggak tuh Om. Tadi Om juga bilang rasionya, penyesuaian di rasio, di final gear, mungkin di ECU gitu kan Om. Berarti Om, kalau Om nih bikin motor, dilihat tracknya dulu ya Om. Kebutuhan track apa gimana sih Om? Kalau bikin motor sih sebenarnya kan kita pasti kita bikin itu selalu habis kita bikin kan pasti ada dyno kan. Oh di dyno. Di dyno. Berarti Om memang wajib melewati proses itu ya Om? Ya kan kita mesti tahu power mesinnya berapa nih mesin. Kalau memang ada kekurangan kita benahi kembali kan seperti itu. Setelah dyno baru kita dynonya sudah oke. Berarti kan tinggal kita mau mainnya di mana kan gitu.
Gitu tuh. Berarti nggak berdasarkan track ya Om? Ya kalau track itu kan namanya penyesuaian. Penyesuaian. Itu kan penyesuaiannya itu ada berapa item kan. Misalnya satu contoh pertama ratio, terus mapping, terus final gear itu. Nah, sekarang ini Om, Hawadis ini, HDS ini, berapa kejuaraan yang diikutin Om? Yang di dalam aja? Ya kalau di tahun-tahun kemarin kita itu semuanya mungkin ada di One Prix, ada di IMS, ada di Yamaha Sanderes, terus juga ARC. ARC yang di luarnya berarti kan Om? Ya, Mesinnya yang itu juga Om? ya kalau untuk mesin kan memang yang peruntukan untuk ARC sendiri, untuk Motoprix sendiri, untuk One Prix memang masing-masing. Oh adalah anak Om satu mesin, satu motor, itu berapa engine sih Om? Untuk satu motor itu 2 engine. 2 engine? Iya, engine spare sama engine inti. Di satu musim? Ya, 1 tahun? 1 tahun. Memang begitu Om ya? Ya, memang begitu. Jadi setiap mesin tuh pada ada spare-nya. Di samping Di samping headblock. Oh. Untuk engine tuh satu mesin, satu motor itu 2. Ditambah 1 headset. Itu di luar penambahan spare part lagi berarti Om? Di luar. Itu di luar? Di luar. Kalau untuk spare part itu kan memang harus semua ada kan. Yang biasa dipakai itu harus ada. Nah, kalau untuk kayak begitu Om, punten Om. Biayanya nggak sedikit kan Om? Pasti Om juga butuh sponsor kan? Betul. Nah, biaya dalam satu musim, satu event, ini kan tadi Om nyebutin lebih dari 3 event, tiga kejuaraan ya Om? Ya. Si sponsorship itu, dia nempel di semua kejuaraan itu Om? Ya, pasti kita kontraknya tetap satu musim. Misalnya tahun 2020, misalnya satu contoh Yamaha, ya 1 tahun kontraknya dengan Yamaha. Misalnya dengan Proliner, ya 1 tahun dengan Proliner. Misalnya dengan RCB, ya 1 tahun dengan RCB gitu. Di semua kejuaraan? Iya, kan kita ada ininya, sudah ada apa? Kita ada kontrak sama mereka. Itu berarti memang per tahun ya Om? Kalau untuk Per tahun. kontrak ya? Per tahun ya? Per Tidak tahun. ada yang main setengah musim gitu, nggak ada ya Om? Nggak ada. Ya kalau setengah musim yang dirugikan pasti tim. Karena kan satu contoh kita bikin tenda. Kita di logonya kan sudah ada. Ya kan nggak mungkin hanya dihapus satu. Kalau dihapus ya mesti ganti pasti. Karena kan cuma dihapus itu kan kurang bagus juga. Kalau untuk idealnya Om, di dalam satu motor, di satu kelas tertentu, di kejuaraan tertentu, itu apa Om menerima sponsor sebanyak-banyaknya? Ya kan sponsor itu ada sponsor Utama, sponsor utama, ada sponsorship. jadi misalkan nih untuk oli sudah ada, berarti tidak mungkin ada oli kedua ya Om? Ah, nggak ada. Misalnya kita kan Yamaha, Yamaha misalnya satu contoh. Ya nggak mungkin kita pakai ada sponsor Merek Yamaha lain selain gitu. Yamaha kan gitu. Karena kan pasti bersinggungan. Misalnya suspensi ya sama juga gitu aturannya. Nah, pengajuan misalkan nih Om di musim 2021, berarti Om sudah melakukan pendekatan dengan sponsor di tahun sebelumnya. Apa tahun berjalan Om? Kalau biasa yang kalau dalam kondisi normal ya, dalam kondisi normal itu biasanya biasanya di awal tahun atau memang tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya? Iya. Om, terus untuk bentuknya itu ketika Om mengajukan proposal berarti atau hanya lisan aja Om? Dan nanti kan di dalam draft kontrak pasti ada itunya kok, ketentuan apa yang kita dapat, apa yang kewajiban kita itu ada semua kok. Di situ ya? Iya, ada. Disepakati bersama. Disepakati bersama.
Nah, mereka itu ngasihnya dalam bentuk uang atau bentuk produk, Om? Ada yang produk, ada yang uang. Ada yang produk, Ada ada yang yang uang. Tetapi hampir dari rata-rata mereka, Om, Kan tetap walaupun dikasih produk kan tetap ada nilainya. konversi berarti ya? Ya, Oh, gitu toh. Oke. Terus ke ini, Om. Om ini kan penentu kebijakan ya. Selain Om pemilik, Om chief mekanik, lalu Om juga yang akan mengkonsep. Ini selama musim 1 tahun ini nih gua akan ngikuti kejuaraan mana aja, gua akan bawa jokinya siapa aja. Nah, penentuan siapa yang bawa motor itu untuk pilotnya, untuk jokinya, Om melakukan apa namanya, sayembara atau di tester, joki tester gitu, Om? ya kalau untuk di tim saya sih sementara ini belum. Karena kan biasanya kan memang joki-joki sebelumnya kita tetap bertahan dengan joki yang sudah ada kan gitu. Kecuali mungkin nanti ada event-event lain yang memang mungkin dibutuhkan pemilihan ulang ya kita adakan pemilihan atau kita adakan testing dulu. Nah, keterkaitan pihak sponsorship, dia sampai menentukan siapa yang bawa motornya atau enggak, Om? Untuk sponsorship enggak. Karena kan di proposal kita kan sudah ada namanya. Oh, berarti Om memang secara awak udah full dulu Iya, susunan organisasinya gitu? Susunan organisasinya udah ada. Udah ada. Setiap kita bikin proposal sudah ada semuanya di situ. Oh, jadi si sponsor juga nggak nebak-nebak ya siapa Iya, jokinya gitu, Om? udah ada. Kita udah cantumin. Di situ mulai dari anggaran, terus struktur tim, terus chief mekanik, owner, manajer, sudah ada semuanya. Pembalap pun juga sudah ada. Baru kita berbentuk proposal maju. Oh, oke. Itu dia berarti. Nggak cuma sekedar bikin motor kenceng terus nungguin sponsor dateng. Tidak berarti, Om? Tidak. Jadi memang kita itu kalau yang namanya punya tim, sebelum event berjalan itu kita pribadi itu harus punya save budget. Karena kan kalau satu contoh berkaitan dengan sponsor, sponsor itu sebelum seri berjalan uang sponsor nggak akan turun. Oh, begitu, Om? Ya, Berarti tetap harus ada spare dulu nih, Om? ya kita punya save budget. Yang namanya tim bener itu pasti ya kita punya kas. Satu contoh di tahun 2020 kan kita kalau nggak salah waktu itu mulai dari bulan Maret sampai bulan November itu tahun 2020 itu kan dicanangkan ada 22 seri. 22 seri. Itu satu kejuaraan atau dengan banyak kejuaraan, Om? Di semua kejuaraan. Di semua kejuaraan yang Om ikutin? Iya. Jadwal berarti 22 kali balap? Gitu? Iya, 22 kali balap. Itu semua sudah ada pengeluarannya, Om? Bentuk pengeluaran laporannya? Apa Om bikin dalam bentuk? Kalau untuk budget kan kita memang dari awal sudah kita iniin ke sponsor. Nah, tinggal ada kan di proposal kita kan ada ketentuan. Mau jadi sponsor utama sekian, sponsorship sekian kan gitu. Udah ada ininya. Misalnya sponsor utama berapa persen dari total budget, sponsorship berapa persen dari total budget, kan gitu. Kita sudah ada ininya, udah ada ketentuan di proposal. Tinggal sponsor sendiri memilih mau ada di mana kan gitu. Oke, begitu ya. Jadi memang jadi memang harus secara manajemen bener banget ya, Om. Oh iya. Nggak bisa cuma sekedar ngasal gitu. Nah, dan memang kita itu kalau yang namanya tim itu pasti kita punya unitnya, kita punya asetnya. Sebelum kita bikin proposal ke sponsor, itu kita asetnya harus sudah ada. Pembalapnya juga sudah ada. Baru kita ngajuin. Berarti gede dulu dong modalnya, Om. Ya udah pasti yang namanya kita bikin tim itu kita harus punya budget duluan. Karena sponsor itu pasti dianya turunnya dibagi per termin. Nggak akan sekaligus. Nggak brak gitu, Om, di depan itu enggak ya, Om? Enggak. Awal-awal sebelum kita jalan itu ya pakai uang sendiri. Berarti
Itu tergantung perjanjian Om dengan sponsor ya. Kalau sekian sponsor sekian persen dulu gitu maksudnya Om. Kalau sponsor itu kan pasti satu contoh ya, Yamaha kan pembayarannya kan nanti setelah event berjalan, misal satu seri berjalan, itu pasti biasanya kan 50% baru turun. Oh, berarti Om bikin invoice gitu model Om? Ya Bukan nanti kan bikin penagihan sesuai kontrak yang kita buat. Begitu rupanya berarti. Iya. Misalnya kayak Yamaha, misalnya termin pertama 50%, termin kedua 30%, termin terakhir 20%. Total kan 100%. Teman dibagi sama berapa termin. Iya. Tetapi di tahun itu kan Om, Di tahun itu. bukannya setelah. Enggak. Kalau tahun besoknya itu udah masuk tahun berikut berarti kan gitu. Nah Om, lalu Om, dari kerjasama yang sudah terjalin dengan para sponsor yang terkait, biasanya targetnya apa Om? Selain juara, apa targetnya hanya di situ aja Om? Ya kalau untuk target pasti semuanya pasti targetnya juara umum. Juara umum ya? Iya. Itu target goal tertingginya di situ Iya, ya? goal tertingginya. Apabila tidak tercapai, apakah ada punishment-nya atau apa penaltinya gitu Om? Ya kan masalahnya terkadang kita tidak mencapai target itu kan ada beberapa hal yang Faktornya ya? Faktornya kadang-kadang ya mungkin misalnya dalam race ada rider jatuh atau apa kan itu di luar dugaan kita. Semua kan ya kalau misalnya misalnya target juara umum mendingan ini satu contoh saya bikin mesin ke orang gini. Nih bikin mesin habis segini pasti juara satu kan. Itu pasti saya mending bayar. Ya sekarang ada nggak orang yang misalnya bikin mesin pasti juara satu ini? Kan di situ ada engine, ada mesin, ada apa? Ada sumber daya manusia gitu ya? Ada sumber daya manusia, ya ridernya juga. Jadi banyak faktor ya? Banyak faktor. Tetap kalau usaha kita tetap maksimal. Cuman kan penentu tetap di lapangan juga banyak hal yang harus kita hadapi juga. Nah Om, ketika Om selesai balap, apakah ada model namanya apa ya, laporan secara tertulis? Ada. Itu ada Bang? Oh, ada. Ada? Ada buat sponsor utama ada. Ada Om? Jadi berjalannya acara gitu ditulis dalam... Ada. Kayak satu contoh mungkin Yamaha ya. Yamaha itu setiap misalnya kita udah jalanin 3 seri gitu. 3 seri. Untuk penagihan berikutnya itu berdasarkan laporan. Kita kasih laporan hasilnya segini. Kendalanya di sini dan reportnya pasti kan akan diperbaiki kalau misalnya tidak maksimal kan. Kalau sudah maksimal ya dipertahankan kan seperti itu. Berarti Om, hasil balap tahun lalu untuk musim berikutnya itu direview ya Om? Direview pasti. Begitu Kekurangannya di mana, kesalahannya di mana, kenapa hasilnya nggak maksimal, kenapa kan itu pasti banyak. Di satu sisi seperti itu. Iya. Saya pikir sih selesai balap udah selesai gitu aja. Oh enggak. Enggak ya Om? Enggak. Kan setiap kita habis stres pasti kan evaluasi. Evaluasi ya? Ya, evaluasi. Nah Om, terus untuk bicara kontrak dengan rider, biasanya Om ini memberlakukan langsung 2 musim. Kan kalau di MotoGP kan ada yang kayak gitu tuh Om. Per 2 musim, per 3 musim, ada yang per 1 musim. Nah kalau Om sendiri biasanya berlakukan per? Tergantung ini kita dengan rider. Karena kan di situ ada kemauan tim, ada kemauan rider, ada kemauan sponsor. Ya kita bicarakan dulu. Kesepakatan jadinya Om? Kesepakatan. Karena kan kalau kita itu sifatnya kan lebih pada kekeluargaan juga, bukan hanya sekedar lu kerja ke gua atau yang lain kan seperti itu. Jadi nggak murni, nggak hanya bisnis aja ya, Ya, ada nggak pendekatan hanya kekeluargaan itu, gitu ya. ya. Ya inilah yang menjadi salah satu masukan juga buat kita yang junior Om Hawadis ya, bahwa pendekatan personal, pendekatan kekeluargaan itu penting nih Om, untuk menjalin hubungan dengan sponsorship ya Om. Ya, karena kan kalau saya sih lebih kepada prestasi ya.
Ya kalau mungkin pembalap yang mau cari hanya sekedar cari duit bukan di sini tempatnya. Tetapi kalau memang cari prestasi kan kita bisa sama-sama. Karena kalau kita punya prestasi dengan sendirinya uangnya akan datang. Betul, kan betul, seperti betul, itu. Om. Jadi tunjukkan dulu kemampuan, Ya, pasti akan mengikut Iya. yang lain-lainnya, termasuk uang, sponsor dan sebagainya. iya. Nah, Om, untuk risetan produk-produk yang ada di motor balap, misalkan kayak knalpot atau shock, kaki-kaki atau apapun deh, throttle body gitu, itu Om ngasih input ke mereka juga. Iya. Ya kayak satu contoh misalnya knalpot, proliner gitu. Kita kadang-kadang kita datang ke pabriknya proliner. Kita bawa engine, kita bawa motor yang nanti di sana kita demo. Oh. Yang sudah kita pakai ini kita demo dulu. Nanti kita coba bikin yang baru. Nanti di situ kita kan ada komunikasi dua arah antara yang bagian pembuangan sama kita. Nanti kita coba, misalnya kita panjangin selancarnya, misalnya kita pendekin, terus kesaringannya kita pendekin. Itu kita berdasarkan data, tetap kita deno. Gitu. Berarti Nanti kan tetap kita cari yang paling maksimal. iya gitu maksudnya. Iya. Baru produk itu seumpama bisa dipakai di motor Iya. ini. Nah, kalau yang sifatnya misalkan Proliner ini mengeluarkan produk untuk di pasaran, dijual bebas. Om juga ngasih inputan berdasarkan data itu berarti, Om? Kalau untuk yang biasanya kan di Proliner itu ada beberapa engine builder. Engine builder ya. Dan mungkin teman-teman yang lain juga, teman-teman yang lain juga. Monggo. Iya. Terus, Om? Nah, teman-teman yang lain juga. Nah, untuk yang risetan kita yang memang khusus balap itu memang mereka tidak keluarkan. Berarti Jadi nanti produk yang kita riset misalnya itu nanti diserahkan ke kita yang jual. oh, gitu tuh. Lah, terus Om, apakah nanti Om ada juga tanggung jawab untuk menjualan produk itu? Ya di satu sisi kan memang kita juga pakai brand mereka pakai brand mereka. Ya tetap kan kita tetap salah satu contohnya kita bikin mesin mau buat siapapun ya misalnya kita pakai Proliner ya pakai Proliner semuanya. Jadi engine yang kita bikin semuanya ikut pakai Proliner. Nempel ya Om Iya, dengan nempel. produk itu ya gitu ya. Ya. Oke, berarti memang salah satu fungsi yang ini bicara dari sisi bisnis ya Om. Ya. Nempel ada produk A nempel di Om Hawadi, dibantu juga untuk risetannya ya Om. Ya. Meskipun hasil risetan yang untuk balap itu tidak dipublish ya Om. Tidak dipublish. Benar-benar hanya murni untuk Om dan Ya, dan kita juga untuk knalpot yang udah kita riset itu kita jual juga. Kita pesan ke Proliner satu contoh. Nah, kita yang jual, yang khusus yang buat kita. Oh, itu dijual bebas juga Om? Iya, tapi kita yang jual, bukan Proliner. Meskipun mereknya tetap Proliner. oh gitu. Ya kan kita pasti ada beberapa tim yang bikin ke kita kan. Dan itu pasti semuanya yang bikin ke kita pakainya Proliner. Kalau seandainya nantinya di luar itu dia punya sponsor sendiri ya silahkan. Tapi wajar. Tapi dasarnya kan kita tetap bikin mesin itu Proliner. Oh, paham saya. Selain knalpot Om, ban juga begitu berarti? Seumpama Om ada kerjasama dengan pihak ban berarti? Ya pihak ban kan sekarang kita kan disupport Pirelli kan. Ya Pirelli ya semua motor yang sekarang kan memang one make tire kan. Untuk kejurnasnya masih one make tire yaitu Pirelli. Ya kita semua ya pakai Pirelli. Seluruh peserta wajib pakai ban itu gitu. Iya. Nah, setelah melalui berbagai macam proses kontrak kerja dan segala macamnya Om, Om kan pasti juga ada risetan nih Om untuk mesin-mesin berikutnya nih di tahun-tahun mendatang nih, di tahun 2002. Nah, adakah yang sudah mulai Om riset misalkan nih
era injeksi kan sekarang berjalan nih Om. Bagaimana dengan motor listrik gitu Om umpama Om ke depan? Karena kan saya lihat nih di Moto E itu kan juga sudah mulai uji coba nih Om. Nah, Ya. kalau yang di tingkatan kita nih Om, yang di sini-sini nih, yang di ya katakan yang di Asia gitu, apakah sudah mulai kayak begitu nggak sih Om? Kalau yang untuk di Asia mungkin sudah ada yang jual motor listrik ya, buat motor listrik. Itu kebutuhannya untuk balap Om? Atau untuk umum? Kayaknya sementara ini kan bukan buat balap, tapi untuk umum dulu. Oh, oke. Ya. Tapi ya mungkin nantinya kalau memang regulasinya ke sana, ya pasti kita ke sana juga. Tidak menutup kemungkinan. Ya mau nggak mau mesti ngikutin perkembangan teknologi berarti kan. Teknologi. Nah Om, untuk apa namanya mesin-mesin balap ini, ketika selesai, apa yang akan dilakukan dengan mesin itu Om? Apakah dibiarkan begitu saja atau ada masuk museum gitu Om, atau gimana sih Om biasanya Om? Ya satu contoh mungkin sekarang yang motor yang tidak dikejurnaskan, satu contoh mungkin kayak Jupiter Jet kan gitu ya. Betul. Jupiter Jet. Itu di tahun-tahun berapa kan mereka emang dipakai tuh Iya, Om? dipakai. Nah kalau sekarang? Ya, kita tetap untuk yang pernah ada itu kita tetap ada kan itu Jupiter Jet, walaupun sisa satu. Sisa satu. Iya. Oke. Ini kalau lo lihat ya, Om Hawadis motor dari ujung ke ujung sampai masuk ke sini motor semua. Gue juga bingung mana yang mau dipakai buat ke Jurnas, mana yang buat di ARRC, mana yang buat dipakai untuk gopemeter. Nah, yang gopemeter juga ada kan Om Hawadis juga. Tapi sebelum ke situ, nuansanya Om, balap. Saya lihat di profil WA Om, kalau nggak salah Om itu di Losail ya Om, di Qatar itu. Ya. Betul. Betul. Itu kalau di kelas nasional Om, persaingannya kan begitu, ya Om paham lah ya. Ya. Sangat keras Om. Ya. Kalau di internasional tuh gimana sih Om? Ya sama juga. Sama, Om? Sama juga. Apalagi waktu zamannya Jupiter Jet ya 130 ya. Bener? Ya dulu waktu zaman Jupiter itu, kalau yang satu contoh tim kan yang banyak itu di Malaysia ya. Petronas ya Om? Malaysia bukan hanya Petronas. Oh banyak ya Om? Banyak. Bukan hanya Petronas. Itu biasanya kalau untuk engine-nya, untuk yang zamannya Jupiter ya, di kelas 130 maupun 115 dulu. Itu rata-rata yang pakai Yamaha, itu mesin kita. Jadi Om semua? Rata-rata. Om yang support? Jadi Om balapan mau Om sendiri berarti? Ya untuk Yamaha-nya iya. Iya kan? Iya, kalau untuk Honda kan bukan kita. Iya. Kita hanya Yamaha. Ya, biasanya kan kalau misalnya ke satu contoh Malaysia gitu, kita mungkin yang dibawa itu kan top set ya. Kalau orang bilang top set itu head block yang sudah jadi, sudah dyno, kita bawa ke sana. Mungkin biasanya itu misalnya 10 head bawa ke sana Malaysia. Biasanya satu tim itu ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 1. Setelah nyampe di sana biasanya itu kita misalnya di tim A, kita pasangin dulu, kita dialin dulu. Habis dial kita udah running semua, baru kita praktis. Nah, Om bawa 10 head nih, Ya. katakanlah untuk 3 atau 4 tim. Ya. Ya Om berarti berkunjung ke pedoknya masing-masing? Ya. Om semua yang ngurusin itu? Ya. Ya bersama dengan Timnya saya. mereka? Tim, Ya artinya kan yang create engine itu kan Om. Ya. Durasi, cam, segala macem. Ya. Terus untuk kompresi. Itu Om berarti datang ke situ-situ? Ya. Terus ini selesai baru ke sana? Ya. Lah kalau di sini belum selesai? Ya kita itu mah bukan kita punya data kalau kayak gitu. Oh. Kita ke sana bukan untuk riset, kita untuk pasang. Kesel pasang, srek deh, selesai. Iya, Gue tinggal itu. Tinggal kita settingin, selesai, udah. Oh. Kalau nggak ada yang sifatnya nggak selesai-selesai. Oh, gitu Kalau ya. selesai berarti di sana masih mau riset. Masalahnya Benar. dari sini kita bawa barang jadi kok. Barang kita sudah tes di sini. Berarti tidak pernah ada kejadian kayak gitu Tidak pernah. ya? Paling lama Om, di dalam satu pedok. Satu tim. Satu tim gitu, satu tim itu itu paling biasanya 3 hari. 3 hari. 3 hari. Saya pikir hitungan jam, ternyata Wah, 3 lama ya. hari. Kan kita pastikan kita bawa top set. Kita kan pasti belah mesin dulu. Bener. Kita sehat, mesin bawahnya sehat atau enggak. Tetap kita yang kontrol. Setelah kita cek udah sehat semua, misalnya karkas kita ganti dulu di sana.
Setelah kita ganti raser, baru pasang top setnya. Setelah pasang top set, baru kita hidupin kan. Itu kan butuh 1 atau 2 hari. Benar. Di hari ketiganya biasanya kita di lapangan, di sirkuit. Nah, terus tuh Om, untuk yang tadi Om bilang top setnya itu block dead head gitu kan maksudnya Om? Ya. Block head seisinya gitu. Apakah mereka semua sama Om buatkan? Sama, Sama persis? sama. 8 sama persis? Data sama. Oh. Meskipun pada akhirnya di lapangan ada tetap yang itu lebih kan, maju ya Om? Itu kan tergantung dari kembalinya ke tim mereka juga. Oh. Karena kan untuk di Asia itu kan pasti kan saya pegangnya satu tim pada saat race. Satu tim ya tim Om sendiri yang Iya. di Indonesia gitu mewakili? Bukan, Oh, ada bukan? tim awalnya kita mau ikut tim Malaysia. Oh gitu. Ya. Pak Ci, ketemu Pak Ci. Oh Mawa dia jadi Pak Ci. Gitu Pak Ci. Jadi. Nah, selesai baru deh tuh Om ke bengkel yang lain dan melakukan hal yang serupa juga. Dari bawah dicek lagi apa segala macem. Ya. Nah, seumpama jadwal bentrok Om dengan Kejurnas, sementara Om lagi mengikuti kejuaraan di setingkat Asia Tenggara atau Asia gitu Om. Apa yang Om lakukan Om? Ya selama ini kalau untuk Asia sama nasional itu Nggak bentrok ya? nggak pernah bentrok. Oh, selamatlah Om berarti dengan jadwal. Enggak, memang harus begitu karena kan kenapa nggak bentrok? Karena kan yang pembalap nasional ada juga yang ikut Asia. Nggak mungkin dibentrokin. Ya satu contoh misalnya kayak pembalap super sport, pembalap Kejurnas. Itu kan ada yang ikut balapan Asia juga. Pasti kan menyesuaikan untuk Benar, jadwalnya. untuk schedule-nya ya Iya. Om. Kecuali misalnya kayak kejuaraan, kalau kejuaraan kita kan memang bukan di situ kan gitu. Nah, ini maaf nih saya nanya agak nyeleneh nih Om. Terus Om ngikut kejuaraan mau ngapain Om kalau Om ikut kelasnya udah setingkat itu gitu Om? Om ngeriset juga berarti di situ? Ya kan kita juga tetap ya yang mau bikin ke kita itu kan bukan hanya sekedar yang tingkat nasional kan. Kita tidak menutup kemungkinan yang ikut kejuaraan itu bikin ke kita juga. Kalau memang kita ada waktu luang ya kita bantu juga kan gitu. Tetap Om support ya Om? Tetap kita harus support. Oh. Tetap support. Misalnya satu contoh kayak kemarin itu ada tim dari Bandung itu bikin ke kita yang biasanya memang balapnya di kejuaraan bikin ke kita. Tetap kalau misalnya kita lagi gak balap di event-event nasional ataupun di ARC itu tetap kita disuruh datang ya kita datang bantuin mereka. Kecuali event kejurdannya bentrok dengan event Ya. nasional atau internasional. Ya. Ya itu Om juga nggak bisa ngapa-ngapain deh Om. Dan mereka juga kan tahu porsinya juga kan gitu. Oh tetap koordinasi Om? Iya. Ya bisa kebayang Om. Saya udah kebayang Om. Om sibuk banget berarti itu. Kalau pas lagi event balap ini udah benar-benar jalan gitu Om. Pasti Om akan banyak banget. Ya kalau PR. dibilang sibuk banget sih ya sibuk, tapi kalau dibilang banget sih enggak juga. Kan sudah ada jadwalnya yang harus diikutin kok gitu. Nah, Semua Om. terjadwal. Ini kan Om udah hampir berapa tahun ya Om untuk mengerjakan engine yang memang main di ARRC. Itu kan nggak hanya kelas mesin berdiri aja ya Om, tetapi kalau yang besar-besar itu juga ya Om. Ada Yang juga. R6 ya Om pegang atau? Oh R6 enggak. Jadi Om pegang? Karena kan kalau regulasi R6 itu kan mesinnya semua standar. Oh di stok berarti ya, engine stok ya Om? Iya, super stok kan. Super stok. Nah, Ya. nah yang saya mau tahu Om pernah nanganin yang mesin itu? Ya kalau dibilang nanganin sih pernah juga, tapi kan nggak terlalu menantang kalau saya bilang. Karena ya super stok itu Karena tadi ya. kan super stok. Nah, maksudnya super stok itu mesinnya gimana sih Om? Bener-bener standar? Bener-bener standar. Paling ganti ECU aja. Ganti ECU, ganti knalpot. ECU, knalpot, ya Iya. kaki-kaki, ban Iya, segala macam. Iya, itu doang. Oh gitu. Lah terus untuk nggak ada yang di misalkan nih Om, throttle body-nya diganti, TB-nya gitu enggak. Ya kalian paling bikin velocity. Itu aja berarti. Iya, kalau satu contoh kan regulasi ARC 250.
cc gitu ya. Heeh. Cam nggak boleh ganti, cuma Oh, camnya nggak boleh, Om? Nggak boleh. Headnya Headnya boleh porting, boleh bubut, itu aja. makanya Piston Om standar. ngerasa nggak tertantang. Begitulah ya, karena Om merasa ya ini cuman hanya sebagian persen yang Om lakukan di situ kan. Iya. Beda dengan mesin-mesin yang Ya kalau ini kan udah modifikasi. full ya. Nah, terakhir nih Om, untuk bahasan manajemen balap ya Om. Bagaimana kita meyakinkan sebuah sponsorship Om, supaya teman-teman juga bisa dapat masukan. Apa yang harus kami lakukan nih Om, meyakinkan sponsorship? Ya yang jelas kalau sponsor itu pasti ngelihat, yang dilihat pertama prestasi. Itu sudah mutlak ya Om? Mutlak itu prestasi. Terus tim itu sendiri. Kayak apa bentuknya, ininya kayak apa. Karena bukan hanya sebenarnya sponsor itu bukan hanya kemenangan yang dicari, tetapi itu satu tim itu bisa dapat sponsor itu bisa juga karena apa, di dalam tim itu bagus. Bisa mulai dari apa? Dari Manajemen waktu, manajemen waktu, kedisiplinan terus, gitu ya Om? iya. Itu dilihat juga ya Om? Dilihat juga. Nah, kayak kebersihan gitu di pedok Om, kita Sama. itu juga ada. Sama. Dari struktur timnya, terus dari medianya gimana, ya ada semua. Nah, ya saya sih ngerasa ngobrol dengan orang yang pas, karena Om yang seperti yang saya bilang tadi, Om juga yang ngurusin manajemennya, Om juga yang menjadi chief mekaniknya. Jadi ya luar biasa ya kalau menurut saya. Apa Om nggak merasa repot Om handle itu semuanya? Ya sebenarnya sih bukan masalah repot atau tidak repot, karena kan memang sebenarnya itu apa ya, seni. Kalau dibilang Seni? seni, Dan Om nyaman ya Om? nyaman. Enjoy aja Om ya? Ya, enjoy. Karena kan memang itu ya kalau dibilang seni ya seni lah. Kan nggak semua orang bisa seperti itu. Ya kayak satu contoh, mungkin teman-teman kita yang seletingan sama kita, Ya, mungkin seangkatan Om, ya. seangkatan saya mungkin tinggal saya aja yang masih bisa bertahan di dunia ini, di dunia balap ini. Ya kayak satu contoh sekarang banyak yang muda-muda kan, yang mungkin Ya. memang mungkin pengetahuannya lebih daripada kita kan gitu. Kalau kita kan mungkin pengalamannya yang lebih. Saya rasa kita semua yang muda-muda masih berkiblat ke Om semua masih Om. Om itu tetap masih menjadi apa namanya, tolak ukur untuk kita semua Om yang muda-muda Om. Betul Om. Om itu punya nama besar itu nggak 1-2 tahun Om. Om itu banyak Om. Makanya saya tadi di awal saya bilang Om, saya tuh ngikutin Om dari zaman Om masih ngeriset adiknya siapa, Rafid, masih ngeriset Rafid Topan Om. Iya. Itu Ya, kan saya bilang sih gini, kalau untuk engine ya kita sudah laluin semua, mulai dari Suzuki, Honda, yang terakhir ini kan kita dengan Yamaha gitu. Ya alhamdulillah sih. dan Om nyaman aja ya. Ya nyaman aja. Totalnya berapa tahun Om? Dari 9 berapa Om? 96 97. 997 ya? Ya. Zamannya keluar Shogun Kebo ya Om? Ya. Itu Om sudah mulai meriset ya? Ya. Ya sebelumnya sih kita itu kan mainnya 2 tak. Pas keluar 4 tak kita beralih ke sana Sampai sekarang. sampai sekarang. Luar biasa, dan banyak hasil karya Om, baik di road race ditunggu, di 201 ditunggu, dan yang di 500 meter juga ditunggu. Adakah perbedaannya Om secara spesifikasi? Ya kalau spesifikasi ya yang jelas sih kalau yang untuk 500 meter itu kan bebas. Kalau untuk di road race sudah ada regulasinya. Berarti apakah yang untuk di 500 meter itu Om melakukan pengembangan dari yang road race atau dari yang 201 Om? Apa enggak juga? Apa memang beda Om? Memang beda. Itu risetan lain lagi? Ya, karena kan kalau yang namanya di 500 meter itu kan ya gimana kita caranya bisa mau bikin motor sekencang-kencangnya kan gitu, tanpa dibatasi oleh regulasi. Beda dengan 201 pasti ada batasannya, cc lah,
berat motor lah ada. Berarti Om merasa lebih bisa mengeksplor dong Om ketika di 500 meter Om. Karena tidak terbatas oleh regulasi itu tadi. Iya maksudnya. sebenarnya sih sama aja. Cuman mungkin kalau yang di 500 meter itu ya kan memang ya namanya juga udah 500 meter. Ya namanya juga itu namanya liaran juga kan bahasanya situ. Tapi kan tetap saya sih kalau bikin sesuatu itu ya pasti berdasarkan data kan itu. Dan Om ini datanya udah banyak, makanya dia udah lebih. Ntar gue bahas yang buat di 500 meteran di video berikutnya ya. Gue untuk yang manajemen balap cukup sampai di sini aja. Karena saya segitu juga mesti saya telaah lagi Om. Karena saya juga perlu banyak yang, waduh ini ternyata perbaikannya tuh di sini, dan sini. Ya. Itu aja ya Om. Terima Oke, kasih Om. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.